Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Sintar Noviani dari grup 8. Mentor saya Kak Fatul Rahman, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya mengambil digital marketing berbasis cloud. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi, yakni komunikasi skill. Nah, teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu komunikasi skill itu apa? Jadi beberapa para ahli atau para pakar yang berpendapat, menurut Everett and Rogers, pengertian komunikasi adalah suatu proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Kemudian menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah satu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu bukan hanya berbicara tentang dua orang atau berbicara dengan sesama manusia, tetapi bagaimana cara kita mengubah perilaku kita pada orang lain. Kemudian ada pun di sini siklus komunikasi, ini adalah pengiring, ini adalah penerima. Nah, pengiring dan penerima ini sama-sama mendengarkan dan memahami. Ini pengiring yang memberikan terus kemudian penerima mengasih feedback kepada yang pengiring. Kemudian ada pun prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi, yakni setiap orang itu unik. Nah, apa sih yang dimaksud setiap orang itu unik? Setiap orang itu unik adalah setiap orang itu berbeda-beda dari cara bicaranya, dari cara cara tutur katanya, seperti kayak ada sebagian orang yang kayak dia itu cara tutur katanya lembut, ada juga sebagian orang cara tutur katanya itu kayak keras, tapi sebenarnya itu memang mungkin dari orangnya itu sendiri. Kemudian kedua, manusia cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya sendiri. Maksudnya di sini manusia itu suka yang sesamanya sefrekuensi begitu. Kemudian ketiga, komunikasi untuk mengubah respon, bukan mengubah orang lain. Jadi komunikasi itu hanya untuk mengubah respon, kayak orang lain mengasihkan respon ke kita, tapi kita tidak bukan berarti komunikasi itu bisa mengubah orang lain, tapi ada sebagian orang yang begitu. Kemudian selanjutnya ada pun model-model komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada dua model komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu apa ini komunikasi intrapersonal dan apa itu interpersonal? Nah, selanjutnya kita akan bahas komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal adalah kemampuan komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Ini adalah salah satu pakar yang berpendapat bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan intrapersonal. Intrapersonal ini merupakan kemampuan komunikasi dengan pihak lain. Ini kayak kelompok begitu, kayak kerjasama. Menurut Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Selanjutnya ada pun di sini contohnya. Ini adalah contohnya. Kalau interpersonal itu bicara tentang kayak program kerja, kayak kerja kelompok gitu ya. Ini contohnya. Kemudian kalau intrapersonal itu ketika kita datang ke rumah makan dan berpikir dan merenung itu ingin memilih makanan seperti apa ya, minuman seperti apa ya, gitu, atau kayak bimbang begitu. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, kalian pada tahu nggak sih bagaimana ciri-ciri komunikasi yang efektif? Nah, pertama-tama itu memiliki tujuan dan topik yang jelas.
maksudnya memiliki tujuan yang jelas, itu tujuannya harus jelas, topiknya harus jelas. Yang kedua, komunikasi terjaga pada jalurnya atau konteks. Jadi komunikasi itu harus terjaga, nggak bisa kayak komunikasi itu harus terjaga dan tidak dilebih-lebihkan begitu, kayak kita harus menjaga tutur kita pada orang lain. Kemudian dua arah atau setiap orang berbicara. Jadi kalau jadi mana mungkin ada komunikasi yang tapi kalau hanya tidak ada pendengar, ataukah dia hanya satu arah, atau satu saja yang cerita begitu. Yang ketiga, membuat hubungan yang lebih erat. Jadi ini ciri-ciri komunikasi efektif itu yang membuat hubungan juga lebih erat. Kemudian ketiga, selanjutnya menghasilkan pemahaman dan action. Jadi setiap komunikasi itu dia akan menghasilkan pemahaman dan action, tindakan. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah sedikit penjelasan atau pemaparan materi dari saya mengenai komunikasi skill. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.